Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Sadar gak sih? Indonesia saat ini ibarat gadis paling cantik yang lagi diperebutkan cowok-cowok kaya sedunia. Lu lihat faktanya, raksasa otomotif kayak Ford, BYD, Volkswagen, sampai Mazda lagi antri bawa koper duit ribuan triliun buat investasi di tanah air kita. Tapi sayangnya, di saat tamu-tamu kehormatan ini mau masuk bawa kemakmuran, ada penyakit kambuhan yang bikin malu satu negara. Bayangin bro, pabrik Finfast di Subang baru aja gunting pita, baru sehari beroperasi, langsung didemo sama oknum warga dan ormas yang minta jatah jabatan tanpa skill. Ini memalukan. Musuh terbesar Indonesia Emas 2045 ternyata bukan asing, tapi mentalitas minta jatah dan premanisme dari bangsa sendiri yang bisa bikin investor kabur selamanya. Di video ini, gue bakal bedah tuntas realita pahit ini. Apakah kita siap jadi raksasa ekonomi atau kita bakal runtuh gara-gara memelihara benalu di dalam negeri sendiri, tapi sebelum kita bedah solusinya, tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena keberanian bicara fakta dan mentalitas kemajuan kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita pinter bareng, maju bareng. Udah, oke, kita gas. Oke bro, kita masuk ke babak pertama. Babak yang isinya kabar gembira yang mungkin luput dari lini masa media sosial lu karena tertutup berita gosip artis atau drama politik. Gua mau ajak lu terbang sedikit ke atas. Melihat peta ekonomi dunia dengan kacamata burung atau eagle eye. Kalau lu lihat dari atas sana, lu akan melihat sebuah fenomena aneh tapi membanggakan. Lu akan melihat kapal-kapal besar, pesawat-pesawat jet pribadi para CEO dunia. Semuanya mengarahkan kompasnya ke satu titik koordinat yang sama. Titik itu adalah negeri kita tercinta, Indonesia. Poin pertama ini gua kasih judul, Dunia Antri Masuk Indonesia, Bukti Kita Seksi. Selama ini, kita sering punya penyakit mental bernama rasa rendah diri. Kita sering merasa negara kita ini kacau. Negara kita ini tertinggal. Negara kita ini cuma pasar tempat buangan produk asing. Tapi data tahun 2024 dan 2025 menampar pipi kita supaya sadar. Indonesia hari ini ibarat gadis paling cantik di pesta dansa global. Kita adalah primadona, pria-pria kaya dari Amerika, Cina, Jepang, sampai Eropa. Semuanya antre bawa bunga dan cokelat alias investasi buat melamar kita. Mari kita bicara angka, karena angka adalah bukti cinta yang paling nyata dalam bisnis. Sepanjang periode 2020 hingga Mei 2025, total investasi sektor otomotif di Indonesia telah menembus angka 157 triliun hingga 174 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat gambaran lebih besarnya pada tahun 2024 saja, realisasi investasi nasional kita mencapai 1.714,2 triliun rupiah. Angka ini melampaui target pemerintah. Lu bayangin uang 1.700 triliun. Itu kalau dibelikan cendol. Satu Samudra Hindia jadi manis semua bro. Tapi uang ini bukan buat beli cendol. Uang ini masuk untuk membangun pabrik, membangun infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja. Siapa saja raksasa yang datang melamar ini? Mari kita absen satu persatu biar lu merinding bangga. Pertama, datang dari Sang Naga Timur, China. Namanya BYD. Lu pasti tahu BYD kan? Ini bukan merek kaleng-kaleng. Ini adalah raksasa kendaraan listrik atau EV yang penjualannya sudah balap-balapan sama Tesla di tingkat dunia. BYD nggak main-main. Mereka telah berkomitmen mengucurkan investasi sebesar 1,3 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 16 triliun rupiah. Uang 16 triliun itu mereka tanam di tanah Subang, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Subang Smartpolitan. Mereka membangun pabrik raksasa dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Pabrik ini ditargetkan rampung akhir tahun 2025 ini dan mulai beroperasi penuh di kuartal pertama 2026. Pesan tersiratnya apa? BYD percaya sama masa depan Indonesia. Mereka nggak cuma jualan mobil impor, mereka bangun dapurnya di sini. Kedua, kita lihat tetangga agresif kita, Vietnam. Lewat Finfast. Finfast ini pendatang baru yang nyalinya gede. Mereka melihat Indonesia bukan sebagai saingan, tapi sebagai mitra. Finfast menginvestasikan sekitar 1,2 miliar dolar Amerika. Untuk tahap awal pembangunan pabrik saja, mereka kucurkan 3 triliun rupiah. Tujuannya jelas, menjadikan Indonesia sebagai basis produksi setir kanan untuk pasar global.
Jadi, mobil VinFast yang dipakai orang Australia atau orang Afrika nanti, itu buatan tangan anak-anak muda Indonesia. Ketiga, jangan lupakan mantan terindah kita yang selalu setia, Jepang, lewat Mazda. Selama ini Mazda dikenal eksklusif, seringnya impor utuh. Tapi melihat Indonesia makin seksi, mereka nggak mau ketinggalan kereta. Melalui PT Eurocars Motor Indonesia, Mazda sudah memulai pembangunan fasilitas perakitan lokal atau centralized production dengan investasi awal 400 miliar rupiah. Pabrik ini dijadwalkan beroperasi akhir tahun 2025. Jadi sebentar lagi SUV keren Mazda itu lahir dari rahim pertiwi kita sendiri. Keempat, dan ini yang paling strategis, raksasa barat, Ford dari Amerika dan Volkswagen dari Jerman. Kalau Cina dan Jepang masuk ke perakitan mobil, Amerika dan Jerman masuk ke jantungnya, yaitu baterai. Pemerintah terus mengejar dan mengawal komitmen investasi mereka dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik. Ford bahkan sudah terlibat dalam proyek pemurnian nikel atau HPAL bernilai miliaran dolar di Sulawesi. Kenapa mereka mau repot-repot masuk ke hutan dan tambang kita? Karena mereka tahu satu fakta tak terbantahkan. Masa depan otomotif dunia ada di baterai. Dan bahan baku baterai ada di Indonesia. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mampu menawarkan ekosistem baterai EV terintegrasi dari hulu ke hilir. Kita punya nikelnya, kita punya kobaltnya, kita punya lahan industrinya. Inilah yang gue sebut sebagai umpan emas. Kekayaan alam kita bukan lagi kita jual mentah-mentah kayak zaman VOC dulu. Sekarang, kita pakai kekayaan alam itu sebagai umpan untuk menarik teknologi, menarik modal, dan menarik keahlian mereka masuk ke sini. Ford, Viwi, lu butuh nikel gua kan? Boleh, tapi lu harus bangun pabrik di sini. Lu harus ajarin anak buah gua bikin baterai canggih. Itu namanya posisi tawar tinggi. Itu namanya kedaulatan ekonomi. Analisis utamanya jelas banget, bro. Arus modal yang masuk keroyokan dari Amerika, China, Eropa, dan Jepang secara bersamaan ini menunjukkan perubahan status Indonesia. Kita bukan lagi negara kelas 2, kita bukan lagi sekadar pasar tempat mereka jualan barang jadi. Kita telah naik kelas menjadi hub produksi strategis dunia. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah pusat pertumbuhan otomotif ASEAN. Penjualan mobil kita stabil di atas 1 juta unit per tahun. Rakyat kita banyak, kelas menengah kita tumbuh, daya beli kita naik. Jadi, mereka datang ke sini bukan karena kasihan. Camkan itu baik-baik. Investor asing itu bukan sinterklas. Mereka datang ke sini karena mereka untung. Mereka datang karena Indonesia menjanjikan keuntungan jangka panjang yang tidak bisa diberikan oleh negara lain. Gue mau kasih lu sebuah analogi emosional, biar lu paham betapa berharganya momen ini. Bayangkan Indonesia adalah sebuah ruko atau rumah toko besar di pinggir jalan raya yang strategis. Dulu, ruko ini kusam, bocor, dan penjaganya galak. Orang lewat cuma melirik sinis. Nggak ada yang mau mampir apalagi sewa. Tapi sekarang, ruko ini sudah direnovasi. Catnya bagus, listriknya stabil, airnya lancar. Dan yang paling penting, di dalam gudang ruko ini tersimpan harta karun yang dicari semua orang. Akhirnya, penyewa-penyewa kaya raya atau investor datang berebut. Pak, saya mau sewa lantai 1 buat pabrik mobil, kata Cina. Pak, saya mau sewa lantai 2 buat pabrik baterai, kata Amerika. Pak, saya mau sewa halaman belakang buat perakitan, kata Jepang. Pemilik ruko yaitu kita, bangsa Indonesia. Sekarang punya pilihan, kita bisa pilih penyewa terbaik yang bisa kasih harga sewa mahal dan mau merawat ruko kita. Kita sedang menggelar karpet merah. Kita sedang menyambut era keemasan, di mana lapangan kerja bakal terbuka lebar, teknologi bakal ditransfer, dan ekonomi bakal meroket. Tapi, disinilah letak tragedi yang bakal kita bahas selanjutnya. Di saat tamu-tamu kehormatan ini sudah duduk manis di ruang tamu, di saat mereka sudah siap tanda tangan kontrak miliaran dolar, tiba-tiba ada kecoak yang lewat, tiba-tiba ada orang rumah sendiri yang bikin onar, teriak-teriak, bahkan melempar piring di depan tamu. Lu bayangin malunya kayak apa? Lu bayangin perasaannya tamu itu kayak apa? Baru sehari pabrik VinFast diresmikan di Subang dengan investasi triliunan. Langsung terjadi insiden yang bikin geleng-geleng kepala. Insiden yang membuktikan bahwa musuh terbesar kita bukanlah asing, tapi saudara kita sendiri yang mentalnya masih belum siap maju. Siapa pengkhianat dari dalam ini? Dan kenapa aksi premanisme berkedok organisasi massa ini bisa menghancurkan mimpi Indonesia Emas yang sudah di depan mata? Di poin selanjutnya, gua bakal bongkar realita pahit yang bikin emosi tapi harus kita hadapi kalau mau negara ini selamat.
Siap-siap tarik napas, karena ini bakal bikin dada sesak. Tetap ditarik tuas. Oke kita, gas. Oke bro, setelah tadi kita terbang tinggi melihat betapa seksinya Indonesia di mata dunia. Sekarang gua harus mengajak lu mendarat kembali ke bumi, ke tanah yang kita pijak sehari-hari. Karena percuma kita dipuji-puji orang luar, percuma kita didatangi investor bawa koper uang ribuan triliun. Kalau ternyata tuan rumahnya sendiri belum siap menerima tamu. Ibaratnya gini, lu punya rumah bagus, lu undang tamu kehormatan buat makan malam. Tamunya sudah datang, bawa hadiah mahal. Pas tamu mau masuk pagar. Tiba-tiba ada anggota keluarga lu yang mencegat di depan pintu sambil teriak-teriak minta uang rokok atau memaksa minta jatah kursi di meja makan. Padahal dia nggak masak apa-apa. Kira-kira tamunya bakal gimana? Risih kan? Tidak nyaman kan? Besok-besok dia nggak bakal mau datang lagi. Nah, kondisi inilah yang sedang menjadi duri dalam daging bagi ekonomi kita di tahun 2025. Poin kedua ini gua kasih judul, pengkhianat dari dalam. Mentalitas yang menghambat kemajuan. Gua nggak mau pakai kata kasar, gua mau kita bedah ini dengan kepala dingin. Mari kita lihat kasus nyata yang baru saja terjadi. Kasus yang seharusnya menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Kita bicara soal Finfast di Subang, Jawa Barat. Seperti yang gue bilang tadi, Finfast investor Vietnam sudah komitmen investasi triliunan rupiah. Pabrik sudah dibangun, pita peresmian baru saja digunting. Harapan masyarakat Subang untuk dapat kerjaan dan ekonomi yang tumbuh sudah di depan mata. Tapi, apa yang terjadi baru sehari beroperasi, atau bahkan saat proses konstruksi, muncul tantangan yang bikin elus dada, terjadi aksi unjuk rasa. Ada sekelompok masyarakat atau oknum organisasi tertentu yang melakukan aksi demo. Tuntutannya apa? Tuntutannya seringkali berputar pada keterlibatan pengusaha lokal dan penyerapan tenaga kerja lokal. Sekilas, tuntutan ini terdengar mulia, terdengar nasionalis. Kita harus berdayakan orang lokal dong? Setuju. Gue setuju banget 1000%, orang lokal harus jadi prioritas. Tapi, caranya itu loh bro, caranya yang seringkali salah kaprah. Masalahnya bukan pada apa yang diminta, tapi bagaimana cara mintanya dan kompetensi apa yang ditawarkan. Seringkali, aksi-aksi seperti ini dibumbui dengan nuansa pemaksaan. Ada aroma premanisme berjubah kearifan lokal. Minta jatah pengelolaan limbah pabrik, tapi nggak punya sertifikat pengolahan limbah. Minta jatah suplai catering, tapi dapurnya nggak higienis. Minta jatah tenaga kerja masuk tanpa tes, padahal pabrik butuh keahlian teknis tinggi untuk merakit mobil listrik canggih. Ini yang gue sebut sebagai kompleksitas interaksi sosial, bahasa pasarnya, ribet. Investor asing itu paling benci sama satu hal, ketidakpastian. Mereka nggak takut bayar pajak mahal. Mereka nggak takut gaji buruh naik sesuai UMR. Tapi mereka takut kalau aturan mainnya berubah-ubah di lapangan karena tekanan oknum lokal. Data dari laporan Asosiasi Pengusaha tahun 2024 dan 2025 mengonfirmasi hal ini. Stabilitas lingkungan operasional di tingkat lokal menjadi pertimbangan nomor 1 bagi investor saat ini. Mereka mengeluh soal biaya logistik dan tantangan distribusi. Secara teori, biaya kirim barang dari Jakarta ke Surabaya itu sekian rupiah, tapi di lapangan ada biaya tak terduga, ada pungutan di tikungan A, ada retribusi nggak jelas di pos B, ada uang koordinasi di gerbang kawasan industri. Ini yang bikin ekonomi kita jadi ekonomi biaya tinggi atau high cost ekonomi. Biaya siluman ini membebani produk, bikin harga jadi mahal, dan akhirnya produk kita kalah saing sama Vietnam atau Thailand yang lingkungannya lebih bersih dan ramah investor. Gua mau ajak lu berpikir pakai logika bodoh versus logika maju. Logika bodoh atau mentalitas lama mikirnya begini, wah ada pabrik asing masuk kampung gua, ini orang kaya, gua harus palak, gua harus demo biar dikasih uang atau jabatan. Mumpung mereka butuh lahan gua, ini pola pikir jangka pendek, dapat uang hari ini, besok habis, dan risikonya pabriknya nggak betah, terus tutup atau pindah. Kalau pabrik pindah, siapa yang rugi? Kita sendiri. Lahannya jadi semak belukar lagi, pengangguran bertambah lagi. Sekarang coba kita pakai logika maju atau mentalitas Indonesia emas. Wah, ada pabrik asing masuk, investasi triliunan. Ini peluang emas. Gua nggak boleh ganggu. Justru gua harus jaga keamanan biar mereka betah. Kalau pabriknya jalan, ribuan karyawan bakal kerja di situ. Ribuan karyawan butuh makan siang. Istri gua bisa buka warteg atau catering. Ribuan karyawan butuh tempat
tempat tinggal. Bapak gua bisa bangun kos-kosan, ribuan karyawan butuh cuci baju, adik gua bisa buka laundry, karyawan butuh transportasi. Gua bisa jadi ojol atau buka bengkel motor. Inilah yang disebut efek berganda atau multiplier effect. Kalau investor masuk, yang kaya bukan cuma pemilik pabrik atau karyawan pabriknya, tapi seluruh ekosistem ekonomi di sekitar pabrik itu bakal panen rezeki. Ibu-ibu warung nasi, tukang cukur rambut, tukang pulsa, sampai penjual cilok, semuanya bakal kebagian. Tapi syaratnya satu, pabriknya harus jalan dengan tenang. Kalau pabriknya diganggu terus sama demo anarkis atau pungutan liar, investor bakal mikir, gila, gue mau kasih kerjaan kok malah dipalakin, mending gue cabut ke Vietnam. Ingat bro, Vietnam dan Thailand itu selalu mengintip peluang. Begitu Indonesia blunder, begitu Indonesia rusuh, mereka langsung gelar karpet merah. Sini pindah ke tempat kami, di sini aman, di sini penduduknya ramah. Investasi, jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung, merasa jago kandang, merasa bisa menekan investor, padahal posisi kita butuh mereka. Gue mau cerita sebuah kisah ilustrasi analogi yang mungkin dekat banget sama kehidupan kita. Kisah tentang Kang Ujang dan Kang Asep. Kang Ujang dan Kang Asep sama-sama tinggal di depan lokasi proyek pabrik baru. Kang Ujang mentalnya preman. Tiap hari dia nongkrong di depan gerbang proyek. Dia stop truk material, minta jatah. Dia memaksa mandor supaya dia dijadikan kepala keamanan. Kalau enggak dituruti, dia blokir jalan pakai bambu. Hasilnya, Kang Ujang dapat uang receh hari itu. Tapi mandor dan investor benci sama dia. Namanya masuk daftar hitam. Kang Asep mentalnya pengusaha. Dia lihat peluang. Wah, banyak tukang bangunan nih. Kang Asep bikin gerobak kopi dan gorengan. Dia ramah. Dia ngobrol sama mandor. Pak, kalau butuh pasir atau butuh tenaga angkut, saya ada kenalan yang rajin. Hasilnya, dagangan Kang Asep laris, lama-lama dia dipercaya jadi pemasok resmi catering buat karyawan. Kang Asep jadi mitra, bukan benalu. 3 tahun kemudian, Kang Ujang masih gitu-gitu aja. Bahkan mungkin masuk penjara karena kasus pemerasan. Kang Asep sudah punya ruko, sudah punya mobil, dan anaknya kuliah. Pertanyaannya, kita mau jadi Kang Ujang atau Kang Asep? Bangsa ini butuh jutaan Kang Asep. Bangsa ini butuh mentalitas yang melihat investasi asing sebagai mitra kolaborasi, bukan sapi perah. Tantangan di daerah, seperti pembebasan lahan dan koordinasi sosial yang sering menghambat proyek strategis nasional. Sebenarnya akarnya ada di sini. Kurangnya rasa memiliki atau sense of belonging terhadap kemajuan bersama. Kita sering terjebak ego sektoral atau ego kedaerahan yang sempit. Ini tanah nenek moyang gua, lu harus bayar mahal. Padahal, kalau tanah itu jadi pabrik, manfaatnya buat anak cucu dia juga. Pemerintah melalui Satuan Tugas Investasi memang terus berupaya menyelesaikan masalah ini. Satgas Percepatan Investasi kerja keras melobi sana, sini. Tapi pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Aparat kepolisian nggak bisa jaga setiap jengkal pabrik 24 jam. Yang bisa menjaga iklim investasi adalah masyarakat lokal itu sendiri. Kita, organisasi massa, Karang Taruna, tokoh masyarakat harusnya menjadi garda terdepan yang bilang, aman Pak Investor, silakan bangun di kampung kami jamin keamanannya, kami siap belajar, kami siap kerja keras. Kalau itu yang terjadi, percaya sama gua, ekonomi daerah lu bakal meroket. Inilah wujud gotong royong modern. Gotong royong zaman dulu adalah angkat rumah bareng-bareng. Gotong royong zaman sekarang adalah pemerintah bikin regulasi mudah, investor bawa modal dan teknologi, masyarakat menjaga stabilitas dan keamanan. 3 pilar ini harus kompak. Kalau satu pincang, rubuh semua. Analisis utamanya adalah menjaga iklim investasi yang kondusif di daerah bukan cuma tugas Pak Presiden atau Pak Menteri. Itu tugas kita semua. Daya saing global Indonesia sangat bergantung pada kenyamanan di tingkat lokal. Membangun ekosistem investasi yang kondusif. Memastikan tidak ada lagi raja kecil di daerah yang mempersulit izin. Memastikan tidak ada lagi premanisme berkedok proposal sumbangan. Itu adalah harga mati. Kita harus berani bilang ke oknum-oknum itu, woi, berhenti bikin malu kampung kita. Berhenti bikin investor kabur. Kalau lu nggak mau kerja, jangan halangi orang lain yang mau cari nafkah. Pesan moralnya begini bro, jangan sampai di tahun 2045 nanti, saat negara lain sudah terbang ke bulan, kita masih sibuk ribut-rebutan lahan parkir di depan pabrik, jangan sampai anak cucu kita mewarisi mentalitas pengemis yang bisanya cuma minta jatah. Kita harus wariskan mentalitas petarung yang siap bersaing secara kemampuan dan kompetensi.
Ingat, investasi asing itu pintu masuk transfer teknologi. Kalau Ford atau BYD masuk, kita punya kesempatan belajar bikin baterai, belajar manajemen modern, belajar robotik. Kalau kita usir mereka dengan kelakuan norak, SDM kita bakal selamanya jadi kuli kemampuan rendah dengan gaji UMR. Mau sampai kapan kita bodoh? Jadi, solusi untuk poin kedua ini jelas, bersihkan benalu-benalu penghambat investasi. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pendidikan, dengan ketegasan hukum, dan dengan sanksi sosial. Negara tidak boleh kalah sama oknum. Kita harus gelar karpet merah buat investor yang serius, karena merekalah yang bawa bensin buat mesin ekonomi kita. Kalau mesinnya jalan, kita semua yang bakal ikut melaju kencang. Tapi bro, ngomongin soal investor asing dan tenaga kerja, ada satu mitos lagi yang sering bikin kita takut. Mitos yang bilang, kalau asing masuk, nanti kita dijajah lagi. Nanti kita cuma jadi budak. Benarkah begitu? Atau justru investasi asing ini adalah sekolah gratis termahal yang pernah ada buat bangsa kita? Bagaimana sebenarnya konsep transfer teknologi yang bisa mengubah nasib seorang buruh pabrik biasa menjadi insinyur kelas dunia? Dan kenapa kita harus mencuri ilmu mereka sebanyak-banyaknya selagi mereka ada di sini? Di poin selanjutnya, gua bakal bedah strategi cerdas biar kita nggak selamanya jadi penonton di rumah sendiri. Kita bakal belajar caranya mencuri ilmu asing dengan elegan. Penasaran? Jangan kemana-mana. Tetap ditarik tuas. Oke kita. Gas. Oke bro, kita lanjut lagi. Tadi di poin kedua, kita sudah bicara soal kecoak atau benalu yang bikin malu kita di depan tamu investor. Kita sudah sepakat bahwa mentalitas premanisme dan minta jatah itu adalah racun. Tapi sekarang, gua mau ajak lu masuk ke inti persoalannya secara logika. Kita akan adu dua pola pikir yang saling bertabrakan di kepala masyarakat kita hari ini. Gua sebut ini pertarungan antara logika bodoh melawan logika maju. Poin ketiga ini krusial banget. Kenapa? Karena disinilah letak kunci apakah pabrik-pabrik triliunan rupiah itu bakal awet berdiri puluhan tahun di Indonesia atau bakal tutup dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mari kita mulai dengan menelan pil pahit. Realita global. Banyak dari kita yang hidup kayak katak dalam tempurung. Kita merasa Indonesia ini satu-satunya tempat tujuan investasi. Kita merasa investor butuh banget sama kita. Jadi kita bisa tekan mereka sesuka hati. Bangun bro, bangun. Di luar sana, persaingan itu brutal. Hingga tahun 2025 ini, Vietnam dan Thailand masih berdiri tegak sebagai pesaing terberat kita. Mereka itu kayak tetangga sebelah yang rumahnya bersih, tamannya rapi, dan sewanya murah. Kawasan industri di Hai Phong Vietnam atau Rayong Thailand itu sangat pro investor. Birokrasi mereka efisien, izinnya cepat. Dan yang paling penting, nggak ada drama organisasi massa minta jatah limbah. Ingat satu hukum alam di dunia bisnis, modal itu punya kaki. Uang investor itu bisa jalan bro kalau BYD atau Finfast merasa ditekan terus di Subang. Kalau mereka merasa produktivitas di sini rendah karena banyak gangguan. Mereka punya opsi, mereka tinggal angkat telepon manajer mereka di Vietnam. Dan pindahin pabriknya ke sana, semudah itu. Iya, semudah itu bagi korporasi global. Mereka lebih baik rugi dikit buat pindahan daripada rugi seumur hidup mengurus oknum lokal. Jadi, kalau ada oknum yang bilang usir aja kalau nggak mau bayar pungutan, itu adalah logika paling bodoh sedunia. Karena yang diusir bukan cuma pabriknya, tapi masa depan ribuan orang di kampung itu. Sekarang mari kita bicara soal upah versus produktivitas. Ini topik sensitif, tapi harus gua buka. Berdasarkan data ketenaga kerjaan tahun 2025, investor masuk ke Indonesia itu mencari tenaga kerja kompetitif. Catat ya, kompetitif. Bukan sekadar murah. Dulu mungkin mereka cari buruh murah. Tapi zaman sekarang, pabrik mobil listrik itu canggih, banyak robotnya. Mereka butuh manusia yang terampil, disiplin, dan produktif. Nah, masalah muncul ketika ada paksaan dari oknum lokal untuk merekrut orang titipan. Lu pasti sering dengar kan? Pokoknya si Ujang keponakan Pak RT harus masuk kerja di situ. Nggak peduli dia bisa apa. Pokoknya masuk. Ini bahaya banget bro. Bayangkan sebuah tim sepak bola profesional, sebut saja Timnas Indonesia. Pelatihnya sudah standar dunia, tiba-tiba sponsor memaksa. Tolong masukin keponakan saya jadi penyerang ya. Walaupun dia gendut dan napasnya pendek. Pokoknya harus main. Apa yang terjadi? Timnya kalah, strateginya berantakan. Pabrik juga sama. Kalau dipaksa, terima orang titipan tanpa keahlian. Efisiensi pabrik bakal anjlok drastis, tingkat produk gagal naik, biaya produksi membengkak.
dalam dunia investasi. Ada yang namanya fase kritis 3 tahun pertama. Kalau dalam 3 tahun pabrik nggak bisa efisien karena isinya orang titipan yang malas-malasan, pabrik itu bakal tutup. Dan kalau pabrik tutup, siapa yang nangis? Si Ujang nangis, Pak RT nangis, satu kampung nangis. Jadi, logika majunya adalah biarkan pabrik merekrut orang terbaik. Kalau warga lokal mau masuk, ya warga lokalnya harus dilatih dulu. Harus ditingkatkan keahliannya. Bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Ini kompetisi, bukan arisan. Tapi bro, gue tahu lu pasti mikir, kalau pabriknya maju, kan yang kaya cuman bos-bos asing itu. Kita dapat apa? Disinilah gue mau kenalin lu sama konsep ekonomi yang namanya efek domino atau multiplier effect. Data dari Kementerian Investasi itu jelas banget. Untuk setiap satu pekerjaan langsung yang tercipta di dalam pabrik otomotif. Misalnya buruh perakit mobil VinFast di Subang. Di luar sana tercipta 7 hingga 10 pekerjaan tidak langsung. 1:10. Gue mau ajak lu membayangkan sosok ilustrasi. Kita panggil saja dia Mbak Yuni. Mbak Yuni adalah seorang ibu 2 anak di Subang. Dulu, dia cuma buruh cuci serabutan. Penghasilannya nggak tentu. Anaknya sering menunggak bayar sekolah. Ketika pabrik besar dibangun di Subang, Smartpolitan. Mbak Yuni nggak punya ijazah tinggi buat kerja di dalam pabrik. Dia nggak mengerti mesin. Dia nggak mengerti listrik. Apakah Mbak Yuni cuma jadi penonton? Tidak, Mbak Yuni melihat peluang. Ribuan pekerja pabrik itu pasti butuh makan siang. Mereka butuh sarapan dengan modal nekat. Mbak Yuni buka warung nasi sederhana di pinggir jalan menuju pabrik. Dia masak orek tempe, telur dadar, sayur lodeh bulan pertama. Yang makan cuma tukang bangunan proyek. Bulan ke-6, pabrik operasi. Ribuan karyawan keluar pas jam istirahat. Warung Mbak Yuni diserbu. Sekarang, Mbak Yuni masak 50 kg beras sehari, dia punya 3 karyawan tetangganya sendiri yang dulu menganggur. Pendapatan warung makan dan jasa catering lokal di sekitar kawasan industri Subang naik hingga 45% pada tahun 2025. Mbak Yuni sekarang bisa beli motor tunai. Anaknya sekolah lancar, dia bahkan bisa renovasi rumah. Itu baru Mbak Yuni. Lihat Pak Budi, punya tanah kosong di belakang warung Mbak Yuni. Dulu tanah itu cuma semak belukar tempat buang sampah. Sekarang, Pak Budi bangun kos-kosan 10 pintu. Penuh semua disewa karyawan pabrik. Permintaan hunian meningkat pesat. Pak Budi tiap bulan tinggal menagih uang sewa. Penghasilan pasif bro, lihat Kang Asep. Anak muda yang tadinya cuma nongkrong di pos ronda. Sekarang, dia kredit motor, jadi ojol. Tiap pagi dan sore dia panen pesanan mengantar karyawan pabrik yang enggak bawa kendaraan. Bengkel motor di sebelahnya juga ramai terus buat servis. Inilah keajaiban investasi. Investor asing itu bawa modal. Modal itu jadi pabrik. Pabrik itu butuh karyawan. Karyawan dapat gaji. Gaji itu dibelanjakan di warteg Mbak Yuni, di kos Pak Budi, di ojol Kang Asep. Uang itu berputar, menetes sampai ke lapisan paling bawah. Jadi, kalau ada oknum yang memblokir jalan pabrik, yang mengganggu operasional pabrik, sebenarnya mereka sedang mencekik leher Mbak Yuni. Mereka sedang merampok masa depan Pak Budi dan Kang Asep. Mengganggu investor sama saja dengan memutus rantai rezeki ribuan warga kecil lainnya. Ini yang harus kita tanamkan di otak kita. Pabrik itu bukan cuma gedung besi punya orang asing. Pabrik itu adalah pewiring nasi kita bersama. Logika global investor itu sederhana. Mereka adalah badan usaha, bukan lembaga sosial. Mereka datang bukan untuk bagi-bagi sedekah. Mereka datang untuk keuntungan yang berkelanjutan. Kalau iklim di Indonesia dianggap berisiko tinggi karena gangguan non-teknis, mereka akan bawa modalnya keluar, sesimpel itu. Per tahun 2025, Indonesia memang baru saja naik peringkat dalam indeks daya saing global. Prestasi kita bagus di makroekonomi. Tapi ada satu catatan merah yang ditandai tebal oleh dunia internasional. Stabilitas operasional di tingkat lokal. Artinya apa? Jakartanya oke, presidennya oke, menterinya oke. Tapi begitu masuk ke kabupaten, ke kecamatan, ke desa, hambatannya masih banyak. Raja-raja kecil masih berkeliaran. Kesimpulan dari poin ketiga ini jelas. Kemajuan sebuah daerah tidak ditentukan oleh seberapa banyak jatah preman yang didapat segelintir oknum, tapi ditentukan oleh seberapa lancar ekosistem bisnis berputar untuk semua orang. Kita harus pilih, mau dapat uang receh dari hasil pungli investor, tapi cuma sekali. Terus pabriknya tutup, atau mau dapat uang berkah yang mengalir terus-menerus lewat warteg, kos,
dan jasa. Karena pabriknya tumbuh besar sampai puluhan tahun. Orang cerdas pasti pilih opsi kedua. Pola pikir gotong royong harus kita tingkatkan. Dulu gotong royong itu menyumbang tenaga buat bangun jembatan. Sekarang, gotong royong adalah kita amankan investasi ini bareng-bareng. Organisasi massa jangan meminta paksa, tapi tawarkan jasa keamanan profesional. Warga jangan demo, tapi tawarkan jasa catering atau binatu. Anak muda jangan nongkrong, tapi ikut pelatihan keahlian, biar bisa diterima kerja di dalam. Kalau sinergi ini terjadi, Indonesia nggak akan tertandingi. Vietnam lewat, Thailand lewat, tapi bro, cerita ini belum selesai. Kalau kita sudah berhasil menjaga pabriknya tetap jalan. Kalau warung Mbak Yuni sudah laris, apakah kita puas cuma sampai di situ? Apakah kita rela selamanya cuma jadi tukang masak, tukang kos, dan buruh perakit mobil? Apakah kita nggak pengen bisa bikin mobil sendiri? Apakah kita nggak pengen jadi insinyur yang merancang robotnya? Disinilah masuk poin paling krusial buat masa depan jangka panjang kita. Transfer teknologi. Investasi asing itu sebenarnya adalah sekolah gratis termahal di dunia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang bolos sekolah ini. Kita cuma mau gajinya, tapi nggak mau ilmunya. Gimana caranya kita mencuri ilmu dari raksasa-raksasa dunia ini, biar suatu saat nanti kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan apa bahayanya kalau kita gagal menyerap ilmu mereka? Di poin selanjutnya, gua bakal bongkar visi besar soal SDM. Ini soal harga diri bangsa yang nggak mau selamanya jadi kuli. Siapkan mental pembelajar lu, karena kita bakal naik kelas. Tetap ditarik tuas. Oke kita, gas. Oke bro, tarik napas dalam-dalam, kita sudah sampai di babak yang sangat krusial. Babak yang akan menentukan nasib anak cucu kita nanti. Tadi kita sudah bahas kalau investor datang bawa uang itu bagus buat ekonomi rakyat seperti warteg, kos, dan ojol. Itu namanya dampak jangka pendek. Tapi ada satu harta karun yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar uang gaji bulanan. Harta karun yang seringkali kita lupakan karena kita terlalu sibuk ribut soal jatah. Harta karun itu namanya transfer teknologi. Poin keempat ini gua kasih judul transfer teknologi. Naik kelas dari kuli menjadi ahli. Gua mau tanya satu hal sama lu. Apakah lu rela bangsa kita selamanya cuma dikenal sebagai bangsa tukang rakit? Apakah lu rela kalau selamanya kita cuma jadi buruh yang disuruh pasang baut doang tanpa mengerti cara bikin mesinnya? Jawabannya pasti tidak kan. Kita mau jadi bangsa pembuat. Kita mau jadi bangsa pencipta. Nah, investasi asing yang masuk besar-besaran di tahun 2024 dan 2025 ini adalah pintu gerbang menuju mimpi itu. Mari kita bedah faktanya. Memasuki akhir tahun 2025, raksasa otomotif seperti BYD dari Cina dan VinFast dari Vietnam sudah melakukan langkah yang luar biasa. Mereka tidak hanya membangun pabrik perakitan yang isinya robot dan mesin. Mereka mulai mengoperasikan pusat pelatihan teknis dan riset atau R&D di Indonesia. Ini berita besar bro, biasanya perusahaan asing itu pelit ilmu. Mereka takut rahasianya diambil, tapi karena mereka butuh SDM kita, mereka terpaksa buka dapur ilmunya. Kerjasama ini bertujuan mencetak ribuan teknisi ahli di bidang sistem baterai kendaraan listrik atau EV dan perangkat lunak kendaraan. Lu bayangin, ilmu bikin baterai EV itu adalah ilmu masa depan. Ilmu pemrograman mobil listrik itu mahal harganya. Dan sekarang, ilmu itu diajarkan ke anak-anak muda Indonesia di Cikarang, di Subang, di Karawang. Ini adalah kesempatan emas buat kita menyerap ilmu secara legal. Istilah kerennya, ATM amati. Tiru, modifikasi. Dulu Jepang maju karena meniru Barat. Cina maju karena meniru Jepang. Sekarang giliran Indonesia meniru mereka semua, menyerap ilmunya. Lalu suatu saat nanti bikin merek kita sendiri yang lebih canggih. Selain itu, pemerintah kita juga cerdas. Kita nggak mau cuma dikasih kulitnya doang. Pemerintah telah menetapkan target TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri untuk kendaraan listrik sebesar 60% hingga 80% pada periode 2025 sampai 2030. Angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah cembuk.
Artinya, investor dipaksa untuk menggunakan komponen buatan dalam negeri. Mereka nggak boleh impor baut dari negara asalnya. Mereka harus beli dari pabrik lokal di Ceper, di Tegal. Karena pabrik lokal kita mungkin belum bisa bikin komponen canggih. Mau nggak mau, investor asing itu harus mengajarkan pabrik lokal cara bikinnya. Pak Budi, kalau mau jadi pemasok saya, bautnya harus presisi kayak gini ya, cara bikinnya gini, mesinnya gini. Itulah proses transfer teknologi yang sesungguhnya. Perusahaan lokal, kita dipaksa naik kelas. Dari yang tadinya cuma bisa bikin panci, sekarang bisa bikin wadah baterai mobil listrik. Dan yang paling bikin gua bangga adalah fakta tentang anak-anak muda kita yang dikirim ke luar negeri. Per tahun 2025, tercatat lebih dari 2.500 tenaga kerja lokal telah mendapatkan sertifikasi internasional di bidang manufaktur modern. Banyak perusahaan asing, sebagai bagian dari janji investasinya, mengirimkan insinyur muda Indonesia untuk magang langsung di pusat teknologi mereka di Shenzhen, China, di Haiphong, Vietnam, atau bahkan di Wolfsburg, Jerman. Gua mau ceritain kisah ilustrasi. Gua mau ajak lu membayangkan rasanya jadi salah satu dari 2.500 anak muda itu. Sebut saja namanya Rizky. Rizky adalah lulusan SMK atau Politeknik di Jawa Barat. Dulu dia minder, tapi karena dia rajin dan lolos seleksi pabrik BYD, dia dikirim ke Cina selama 6 bulan. Di sana, Rizky melihat masa depan. Dia belajar bagaimana robot merakit mobil dalam hitungan menit. Dia belajar pemrograman sistem navigasi. Dia belajar disiplin kerja tingkat dewa. Saat Rizky pulang ke Indonesia, dia bukan lagi Rizky yang dulu. Dia sekarang adalah ahli. Dia adalah aset bangsa. Dia bisa menularkan ilmunya ke teman-temannya di pabrik Subang. Inilah visi Indonesia Emas. Kita membangun manusianya, bukan cuman membangun jalannya. Tapi, selalu ada tapinya bro. Semua mimpi indah tentang transfer teknologi ini bisa hancur berantakan dalam sekejap mata. Apa penyebabnya? Balik lagi ke poin sebelumnya. Iklim investasi yang tidak kondusif. Gue mau pakai analogi guru dan murid bandel. Bayangkan investor asing itu adalah guru besar yang datang ke kampung kita. Dia mau buka sekolah gratis. Dia mau mengajarkan jurus silat tingkat tinggi. Tapi setiap kali guru ini mau mengajar, murid-muridnya yaitu kita malah bikin onar. Ada yang memecahkan kaca jendela sekolah alias demo anarkis. Ada yang memalak guru pas mau masuk gerbang alias pungli. Ada yang memaksa guru meluluskan murid yang malas alias titipan oknum. Kira-kira gurunya bakal gimana? Dia bakal kesal. Dia bakal mikir, ngapain gua capek-capek mengajarkan orang-orang ini? Mereka nggak mau belajar. Mereka cuma mau uang gua. Akibatnya, risiko kehilangan momentum. Investor akan membatalkan rencana transfer teknologi itu. Mereka akan mengubah strategi. Oke, tetap buka pabrik di Indonesia, tapi jangan kasih ilmu inti. Cukup suruh mereka pasang baut aja. Jangan ajarin cara bikin mesinnya. Posisi manajer dan insinyur biar diisi orang asing aja semua. Teknologi tinggi akan tetap berada di negara asal mereka. Sementara Indonesia, kita cuma akan selamanya menjadi buruh kasar. Buruh rakitan, kuli panggul dengan gaji UMR seumur hidup. Sakit nggak kalau itu kejadian? Sakit banget bro, kita dijajah lagi. Tapi kali ini dijajah karena kebodohan kita sendiri. Padahal, data statistik 2025 menunjukkan fakta yang menggiurkan. Tenaga kerja di sektor teknologi tinggi, seperti pabrik baterai dan EV, yang punya keahlian khusus, memiliki standar upah 30% sampai 50% lebih tinggi di atas UMR rata-rata. Jadi, kalau lu punya keahlian, lu punya sertifikasi, gaji lu besar, lu nggak perlu demo minta naik gaji tiap tahun. Gaji lu naik otomatis karena lu berharga. Gaji tinggi ini hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi, bukan berdasarkan kedekatan atau jatah jabatan. Mesin nggak kenal siapa paman lu. Mesin cuma kenal siapa yang bisa memperbaikinya. Pentingnya transfer teknologi ini adalah soal harga diri. Tanpa investasi asing yang membawa teknologi, kemajuan industri nasional kita bakal jalan di tempat. Kita bakal terus-terusan jadi konsumen. Beli HP impor, beli mobil impor, beli laptop impor. Investasi asing adalah jembatan. Jembatan buat kita menyeberang dari negara berkembang menjadi negara maju. Jadi, tolong banget,
buat teman-teman yang masih suka berpikir sempit, yang masih suka menghambat investasi dengan alasan nasionalisme semu. Sadarlah, nasionalisme sejati itu bukan dengan cara mengusir asing pakai kekerasan. Nasionalisme sejati adalah dengan cara, silakan masuk, bawa teknologi kalian, kami akan pelajari, kami akan serap ilmunya, dan suatu hari nanti kami akan saingi kalian dengan produk buatan kami sendiri. Itu baru mental juara. Maka dari itu, mempertahankan iklim investasi yang kondusif adalah kunci mati. Keamanan dan kenyamanan investor bukan buat memperkaya mereka, tapi buat memastikan sekolah gratis ini tetap buka, biar rizki-rizki yang lain bisa belajar. Ini sekarang pertanyaannya, kalau masalah mentalitas preman dan gangguan ini sudah segitu parahnya, apa yang harus dilakukan? Apakah kita cuma bisa mengimbau? Apakah kita cuma bisa ceramah? Tentu tidak. Negara harus hadir. Ketegasan harus ditegakkan. Di poin terakhir sebagai penutup nanti, gue bakal bicara soal solusi harga mati. Soal apa yang harus dilakukan pemerintah dan aparat untuk membersihkan benalu-benalu penghambat kemajuan ini. Dan apa peran kita sebagai rakyat biasa untuk mendukungnya. Kalau lu pengen Indonesia ekonominya meroket 8%, lu harus dengerin poin terakhir ini. Ini kuncinya, tetap ditarik tuas. Oke, kita gas. Oke bro, kita sudah sampai di penghujung pembahasan yang panjang dan melelahkan ini. Kita sudah membedah potensi raksasa kita. Kita sudah menelanjangi kelemahan mentalitas kita. Dan kita sudah melihat peluang emas transfer teknologi. Sekarang, tersisa satu pertanyaan besar yang menggantung di kepala kita semua. Kalau masalahnya ada di gangguan keamanan, terus siapa yang harus turun tangan? Apakah kita harus pasrah? Jawabannya, tidak. Kita tidak boleh pasrah, kita harus melawan. Tapi perlawanan ini bukan dengan cara kasar. Perlawanan ini harus terukur, sistematis, dan dipimpin oleh negara. Poin kelima ini adalah kunci dari segala kunci. Gua kasih judul, Solusi Harga Mati, Penegakan Hukum dan Jaminan Keamanan Investasi. Mari kita luruskan satu logika dasar, investasi itu ibarat tanaman hias yang mahal dan langka. Tanaman ini butuh tanah yang subur, butuh air. Tapi yang paling penting, dia butuh pagar yang kuat. Tanpa pagar, tanaman itu bakal diinjak-injak kambing, dicuri maling, atau dirusak orang iseng. Nah, pagar itu adalah kepastian hukum dan keamanan. Pemerintah Indonesia di tahun 2024 dan 2025 ini sudah sadar betul akan hal itu. Mereka tahu kalau pagar ini jebol, mimpi Indonesia Emas 2045 cuma bakal jadi dongeng sebelum tidur. Maka dari itu, sebuah langkah besar telah diambil, kolaborasi tingkat tinggi antara Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Kementerian Investasi diperkuat menjadi benteng pertahanan ekonomi. Ini bukan sekadar imbauan di kertas bro. Ini adalah instruksi tegas. Pada periode 2024 sampai 2025, perintah langsung telah turun ke setiap Polres, Polsek, hingga Babin Kamtipmas di seluruh pelosok daerah yang menjadi kantong investasi. Perintahnya jelas, sikat habis segala bentuk gangguan keamanan, tindak tegas segala bentuk pungutan liar atau pungli, pemalakan truk logistik, penutupan jalan sepihak, dan tindakan anarkis yang menghambat roda ekonomi. Negara tidak boleh kalah, negara tidak boleh tunduk pada kelompok-kelompok kecil yang berteriak lantang mengatasnamakan rakyat, padahal cuma mau isi perut sendiri. Mari kita lihat data penindakannya, biar lu tahu kalau negara ini sedang serius berbenah sepanjang tahun 2024 hingga September 2025. Polri mencatat telah menindak ribuan kasus terkait premanisme dan pemerasan di kawasan industri dan objek vital nasional. Ribuan bro. Ribuan raja kecil yang dulu merasa kebal hukum, yang dulu merasa bisa mengatur investor seenak hatinya. Sekarang sudah diproses hukum, mereka ditertibkan. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera atau terapi kejut. Pesan yang ingin disampaikan negara sangat jelas. Silakan kalian berserikat. Silakan kalian beraspirasi. Tapi begitu kalian melanggar hukum dan mengganggu piring nasi orang banyak, kalian berhadapan dengan hukum. Selain tindakan tegas, pemerintah juga punya strategi taktis lewat Satgas Percepatan Investasi. Satgas yang dipimpin langsung oleh Menteri Investasi ini kerjanya kayak pasukan khusus. Mereka bergerak cepat mengurai benang
kusut. Kalau ada pabrik yang izinnya ditahan-tahan sama oknum birokrasi daerah, Satgas turun. Kalau ada proyek strategis yang lahannya disengketakan secara tidak wajar, Satgas turun. Satgas ini punya wewenang kuat. Mereka bisa berkoordinasi langsung dengan kejaksaan dan kepolisian. Jadi kalau ada hambatan non-teknis di lapangan, bisa langsung dieksekusi solusinya. Kenapa semua ini harus dilakukan setegas itu? Karena kita sedang balapan, bro. Kita sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Angka 8% itu mustahil dicapai kalau kaki kita masih diikat pemberat. Pemberat itu ya masalah keamanan ini. Dalam dunia bisnis global, ada rapor yang namanya Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha. Peringkat Indonesia memang terus membaik secara regulasi. Kita punya undang-undang cipta kerja yang memangkas ribuan aturan ribet. Kita kasih karpet merah berupa tax holiday atau libur pajak. Ibarat hotel, kita sudah kasih diskon kamar, kita kasih sarapan gratis. Tapi, data BKPM tahun 2025 menunjukkan fakta yang menohok. Jaminan keamanan dan stabilitas lokal tetap menjadi salah satu faktor penentu utama bagi investor besar. Logikanya gini, percuma lu kasih diskon pajak. Kalau truk pengangkut barangnya dipalak oknum 5 kali sehari, biaya silumannya jadi lebih mahal daripada pajaknya. Percuma izinnya cepat lewat aplikasi OSS. Kalau pas mau bangun tembok pabrik, tukangnya diusir sama oknum ormas. Jadi, stabilitas adalah kunci. Gue mau ajak lu merenung lewat sebuah analogi, kisah ilustrasi yang menyentuh hati. Kisah tentang dua kampung yang nasibnya berbeda langit dan bumi. Sebut saja kampung gelap dan kampung terang. Di kampung gelap, masyarakatnya membiarkan premanisme merajalela. Setiap ada orang asing mau buka usaha, dipalak, truk masuk, dimintai uang rokok. Tokoh masyarakatnya diam saja, takut atau malah ikut menikmati. Akhirnya apa? Investor kabur, pabrik di sana tutup. Sekarang kampung gelap jadi kampung mati. Anak mudanya banyak yang menganggur, kriminalitas tinggi, warung-warung sepi. Mereka miskin di atas tanah yang potensial. Di seberang sungai ada kampung terang. Ketika investor masuk, kepala desa dan pemudanya bikin kesepakatan, kita jaga bareng-bareng. Kalau ada preman yang coba-coba ganggu, warga sendiri yang lapor polisi, warga sendiri yang mengusir preman itu. Jangan ganggu tamu kami, kata warga. Akhirnya investor nyaman, pabrik menambah giliran kerja, kampung terang sekarang gemerlap, jalanannya diaspal mulus pakai dana CSR perusahaan. Masjidnya bagus, anak mudanya semua kerja. Ibu-ibunya punya usaha catering. Pertanyaannya, kita mau Indonesia jadi kampung gelap atau kampung terang? Jawabannya ada di tangan kita. Dukungan penuh dari masyarakat lokal adalah harga mati. Aparat kepolisian nggak bisa jaga 24 jam di setiap jengkal tanah. Kitalah sebagai warga yang harus punya rasa kepedulian. Kita harus berani bilang, stop pungli. Kita harus berani lapor kalau ada yang menghambat pembangunan. Negara hadir untuk melindungi yang benar, melindungi mayoritas rakyat yang ingin bekerja tenang dari gangguan minoritas oknum yang ingin hidup enak tanpa keringat. Kesimpulannya di poin kelima ini sangat tegas. Tidak ada toleransi bagi pengganggu investasi. Keamanan bukan cuma tugas polisi, tapi tugas sejarah kita semua. Hanya dengan iklim yang aman, kondusif, dan bebas dari hama premanisme, mesin ekonomi Indonesia dapat berjalan maksimal. Hanya dengan cara itu, lapangan kerja akan terbuka seluas-luasnya untuk gua, untuk lu, dan untuk anak cucu kita. Penutup. Jadi, lu lihat sendiri kan bro, betapa tipisnya batas antara menjadi raksasa dunia atau menjadi negara gagal. Hari ini mata kita terbuka lebar. Pertama, kita bangga melihat dunia antri masuk ke Indonesia mulai dari BYD, VinFast, sampai Ford yang membuktikan betapa seksinya negeri ini. Kedua, kita sadar ada pengkhianat dari dalam berupa mentalitas premanisme dan minta jatah yang memalukan. Ketiga, kita paham logika maju bahwa menjaga investor berarti menjaga piring nasi rakyat kecil lewat efek domino ekonomi. Keempat, kita mengerti bahwa investasi adalah pintu gerbang transfer teknologi biar kita nggak selamanya jadi kuli. Dan kelima, kita sepakat bahwa penegakan hukum dan keamanan adalah harga mati yang nggak bisa ditawar. Kesimpulannya cuma satu, Indonesia diambang menjadi raksasa ekonomi, kuncinya bukan pada asing, tapi pada kita sendiri. Apakah kita mau menjadi tuan rumah yang ramah dan siap maju, atau kita mau menjadi tuan rumah yang barbar dan ditinggalkan zaman? Tantangan masa depan. Pilihan sikap. Sekarang gua mau lempar pertanyaan serius ke lu setelah nonton video ini.
Pilihan A, tim Benalu. Lu masih merasa sah-sah saja memalak orang kaya, masih merasa investor itu musuh yang harus diperah dan masa bodoh dengan hukum. Pilihan B, tim raksasa. Lu siap dukung kemajuan, lu siap menjaga iklim investasi di daerah lu siap meningkatkan kemampuan biar bisa bersaing secara jantan, dan lu berani melawan segala bentuk premanisme yang menghambat rezeki orang banyak. Mana pilihan lu? Tim Benalu atau tim raksasa? Tulis jawaban dan alasan lu di kolom komentar di bawah. Gua pengen lihat seberapa banyak orang waras yang cinta negeri ini di channel Tarik Tuas. Terakhir, gua mau lu lakuin satu hal penting. Berikan like kalau video ini membuka pikiran lu. Dan tekan tombol subscribe channel ini Tarik Tuas beserta loncengnya. Kenapa? Karena wawasan ekonomi dan mentalitas baja kayak gini gak akan lu temuin di tongkrongan biasa. Kita bersihkan rumah kita sambut tamu pembawa kemajuan, biar kita pinter bareng. Kayak bareng, Indonesia Emas 2045, you are in control. Cabut disclaimer. Video ini adalah analisis ekonomi dan sosial berdasarkan data investasi dan tren industri terkini tahun 2024 dan 2025. Penyebutan merek dan kasus spesifik bertujuan sebagai studi kasus edukatif. Bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Segala bentuk opini adalah ajakan untuk perbaikan mentalitas bangsa demi kemajuan bersama. Selalu patuhi hukum yang berlaku di Indonesia.